Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat membanggakan, yaitu perkembangan terbaru industri pertahanan Indonesia yang dipamerkan di ajang bergengsi Indo Defense Expo dan Forum. Pameran ini bukan sekadar pameran biasa. Ini adalah panggung di mana Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan lagi sekadar pembeli, tapi sudah menjadi produsen alutsista yang disegani. Mari kita lihat satu persatu. Apa saja produk keren yang ditampilkan? Pertama, kita mulai dari raksasa industri darat, PT Pindad. Siapa yang tidak kenal Pindad? Di Indo Defense kali ini, mereka benar-benar mencuri perhatian. Produk utamanya adalah versi pengembangan dari Harimau Medium Tank. Tank ini semakin sangar dan canggih, menunjukkan kesiapan Pindad untuk mengisi kebutuhan utama TNI. Tidak hanya itu, kendaraan tempur legendaris seperti Anoa dan Badak juga hadir dengan peningkatan signifikan pada sistem proteksi dan komunikasinya. Jadi, lebih aman dan lebih terhubung di medan perang. Untuk para prajurit di garis depan, Pindad juga memamerkan senapan serbu andalan, SS-2 dan SS-3, yang kini memiliki akurasi dan ergonomi yang lebih baik. Ini artinya, senjata buatan anak bangsa semakin nyaman digunakan dan semakin mematikan di tangan yang tepat. Yang lebih membanggakan lagi, Pindad kini juga mampu memproduksi munisi kaliber standar NATO di dalam negeri. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian alutsista kita. Kehadiran produk-produk ini menegaskan komitmen Pindad untuk mendukung penuh kekuatan TNI dengan teknologi buatan sendiri. Sekarang kita terbang ke angkasa bersama PT Dirgantara Indonesia atau PTDI di sektor Dirgantara. PTDI menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Mereka menampilkan pesawat angkut militer andalan, CN-235 dan NC-2121 yang sudah terbukti andal untuk misi patroli maritim dan logistik. Pesawat-pesawat ini adalah tulang punggung mobilitas udara TNI. Kabar baiknya, pesawat N219 yang dikenal sebagai Nurtanio kini juga dikembangkan dalam versi militer. Ini membuka potensi besar untuk berbagai misi khusus yang membutuhkan pesawat lincah dan tangguh. Di era perang modern, drone atau Unmanned Aerial Vehicle UAV menjadi sangat krusial. PTDI menjawab tantangan ini dengan mengembangkan drone untuk misi pengintaian dan intelijen. UAV buatan PTDI siap menjaga kedaulatan kita dari udara tanpa harus mempertaruhkan nyawa pilot. PTDI juga menegaskan dukungan penuh mereka terhadap program pengembangan pesawat tempur nasional. Ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia sangat serius dalam membangun kekuatan udara yang modern dan mandiri berbasis teknologi sendiri. Kita tidak lagi hanya bergantung pada produk luar. Dari udara, kita berlayar ke lautan bersama PT PAL Indonesia. Sebagai negara maritim, kekuatan laut adalah kunci. Di Indo Defense, PT PAL tampil dominan dengan jajaran kapal perang dan kapal pendukung militer yang mengesankan. Mereka memamerkan desain frigate dan korvet buatan lokal yang tidak kalah canggih dengan produk negara lain. Ini adalah bukti nyata bahwa galangan kapal kita mampu membangun kapal tempur permukaan modern. Selain itu, ada juga landing platform DOC atau LPD terbaru yang sangat vital untuk memproyeksikan kekuatan militer dan misi kemanusiaan. Kapal LPD buatan PT PAL sudah diakui kualitasnya bahkan oleh negara lain. Satu lagi yang menarik adalah kapal rumah sakit militer. Di masa damai, kapal ini menjadi penyelamat dalam misi kemanusiaan dan bencana alam. PT PAL juga menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan sistem tempur modern ke dalam platform kapal perang mereka. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan maritim yang patut diperhitungkan di kawasan. Selanjutnya, kita masuk ke otak dari sistem pertahanan modern, yaitu elektronika dan sistem tempur. Disinilah peran holding BUMN Pertahanan Defense ID melalui LAN Industri menjadi sangat vital. Di era perang digital, keunggulan tidak lagi hanya soal senjata, tapi juga soal informasi dan teknologi. LAN menampilkan berbagai teknologi canggih, seperti radar pertahanan udara buatan dalam negeri yang mampu mendeteksi ancaman dari jauh. Mereka juga memamerkan sistem C4I, yaitu Command Control, Communication, Computer, and Intelligence. Ini adalah sistem saraf pusat yang menghubungkan semua elemen di medan perang, memungkinkan komandan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Selain itu, ada juga sistem navigasi dan komunikasi militer yang aman, serta solusi pertahanan siber untuk melindungi jaringan kita dari serangan digital. Peran LAN sangat krusial
karena merekalah yang memastikan alutsista kita cerdas dan terhubung di era perang berbasis data. Yang tidak kalah menarik, Indo Defense juga membuka panggung bagi para inovator muda, startup, dan UMKM di bidang pertahanan. Ini adalah pemandangan yang menyegarkan dan penuh harapan. Mereka menampilkan berbagai inovasi brilian, seperti drone taktis ringan yang fleksibel, sistem pengawasan perbatasan berbasis teknologi canggih, hingga kendaraan otonom untuk misi berbahaya. Ada juga teknologi anti-drone yang sangat relevan untuk menghadapi ancaman modern. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa ekosistem pertahanan kita mulai tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah sinyal bahwa masa depan industri pertahanan Indonesia ada di tangan para inovator hebat ini. Lalu, apa dampak strategis dari semua ini bagi Indonesia? Sangat besar. Pertama, kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. Ini artinya anggaran pertahanan kita berputar di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan ekonomi. Kedua, dengan memiliki industri pertahanan yang kuat, daya tawar diplomasi militer kita di panggung dunia juga ikut meningkat. Ketiga, ini membuka peluang ekspor yang sangat besar. Produk kita sudah mulai dilirik dan dibeli oleh negara lain. Dan yang terpenting, ini semua bertujuan untuk memperkuat pertahanan nasional kita dalam jangka panjang. Pemerintah pun telah menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pertahanan harus memberikan dampak maksimal bagi industri dalam negeri. Ini adalah kebijakan yang tepat untuk membangun kemandirian. Pameran Indo Defense ini menjadi bukti nyata bahwa produk industri pertahanan Indonesia semakin matang, modern, dan kompetitif. Dari tank, pesawat, kapal perang, hingga sistem elektronik canggih, Indonesia sedang berada di jalur yang benar menuju kemandirian pertahanan total. Kedepan, sinergi antara pemerintah, BUMN seperti Pindad, PTDI, dan PAL, perusahaan swasta, serta para inovator muda akan menjadi kunci utama. Dengan kerjasama yang solid, kita tidak hanya akan menjadi makan di kandang sendiri, tetapi juga menjadi kekuatan yang disegani di panggung global. Ini adalah perjalanan panjang, tapi kita sudah memulainya dengan langkah yang sangat meyakinkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Radio Jampang agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.